Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STKI PPDRI Sidoarjo, Prodi Matematika Angkatan 2019C. Saya Tana Oktavianti dan rekan saya Sulfatul Aini Mujaro. Di sini kami dengan dosen pengampu Bu Nurina dan mata kuliah aplikasi komputer matematika. Di sini kami membuat video pembelajaran dengan tema pengenalan teorema Pythagoras untuk anak kelas SMP. Siapakah Bapak Pythagoras ini? Sebelum kita mengenal teorema Pythagoras, kita harus mengenal sejarawan yang menemukan Pythagoras. Pythagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat yang berkebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 569 sampai 475 sebelum Masehi. Sebagai ahli matematika, ia mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lainnya. Nah, ini adalah sejarah dari Pythagoras itu sendiri. Nah, di sini ada definisi Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Yang perlu diingat dari teorema ini adalah hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja, tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lainnya yang tidak berbentuk siku-siku. Teorema ini dapat ditulis sebagai persamaan yang menghubungkan panjang sisi A, B, dan C, sering disebut persamaan Pythagoras. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, di mana C mewakili panjang sisi miring dan A dan B adalah panjang dari dua sisi segitiga lainnya. Jadi sisi C ini sisi miringnya, untuk A dan B panjang dari dua sisi segitiga lainnya. Untuk selanjutnya ada prinsip Pythagoras. Teorema Pythagoras ini merupakan teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Sisi AC yang terletak di depan sudut siku-siku disebut sisi miring atau hipotenusa. Kemudian di sini ada indikator pertama. Apa itu indikator pertama? Di sini adalah bagaimana cara penemuan dari rumus Pythagoras itu sendiri. Nah, di gambar ini adalah gambar segitiga siku-siku untuk menentukan rumus dari teorema Pythagoras. Nah, di sini ada sisi miringnya, yaitu kita sebut dengan C. Untuk selanjutnya ada prinsip teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini merupakan teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Sisi AC yang terletak di depan sudut siku-siku disebut sisi miring atau hipotenusa. Jadi di gambar segitiga ABC yang terdapat sudut siku-siku, nah itu depannya itu dinamakan hipotenusa atau sisi miring yang biasanya kita kenal dengan sisi miring. Untuk sisi AB merupakan sisi tegak dan untuk BC merupakan sisi alas. Jadi prinsip Pythagoras ini bisa dikatakan untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Untuk slide selanjutnya yaitu contoh soal yang pertama, diketahui segitiga siku-siku. Di sini segitiga A, B, C dan sudut siku-sikunya terletak pada titik A. Setelah itu diketahui panjang sisi miring yaitu sisi BC sama dengan 10 cm dan untuk sisi alas AB sama dengan 6 cm. Pertanyaannya, hitunglah panjang sisi dari AC atau sisi tegaknya. Nah, masuk ke penyelesaian. Ingat rumus dari Pythagoras tadi bahwa jika mencari sisi miring, maka di sini kan BC adalah sisi miring. Jadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Namun apabila yang dicari adalah sisi alas atau AB,
Jadi AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Dan jika yang dicari adalah sisi tegaknya atau AC, sama dengan AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Karena kita mencari sisi tegak dari sisi tegaknya yaitu AC, maka diperoleh AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. BC kuadratnya tadi adalah 10 cm dan untuk AB-nya tadi 6 cm. Maka diperoleh AC sama dengan akar dari 10 kuadrat yaitu 100 dikurangi dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi jawabannya AC adalah sama dengan akar dari 64 yaitu 8 cm. Jadi panjang sisi AC sama dengan 8 cm. Untuk soal yang kedua ada segitiga ABC juga sama dengan sudut siku-sikunya terletak pada di titik A dan diketahui panjang dari AB atau sisi alasnya sama dengan 3 cm dan untuk AC yaitu sisi tegaknya sama dengan 4 cm. Pertanyaannya adalah hitunglah panjang dari sisi miring atau BC. Untuk penyelesaiannya, karena ini sesuai dengan teorema Pythagoras, jadi langsung BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, di mana AB kuadratnya adalah tadi 3 cm, jadi 3 kuadrat yaitu 9, dan untuk AC nya tadi adalah 4 cm, jadi 4 kuadrat sama dengan 16, jadi 9 ditambah 16 sama dengan 25, jadi BC sama dengan akar 25 sama dengan 5 cm. Untuk soal teorema Pythagoras yang kedua yaitu di sini ada gambar segitiga siku-siku di mana untuk alasnya ada 3 cm, tingginya ada 4 cm. Nah, kita sekarang mencari BC atau sisi miring dari teorema Pythagoras pada gambar tersebut. Sebelum mencari keliling, kita harus mencari panjang BC atau sisi kemiringannya. BC sama dengan akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat itu 3 kuadrat ditambah AC kuadrat itu 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Akar dari 25 yaitu 5. Kemudian kita kasih cm, jadi keliling dari panjang BC adalah 5 cm. Tadi adalah presentasi dari kami, saya Tania Oktavianti dan rekan saya Muslifatul Ainu Mujaro mengenai pengenalan teorema Pythagoras untuk anak kelas SMP. Jika ada prinsip selanjutnya ada prinsip teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini merupakan teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku